Banyak orang mengira salat itu selesai setelah salam. Namun, bagi para ahli ma'rifat, salam justru adalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa ada solat di dalam solat. Ada sebuah makom di mana waktu seolah berhenti dan dunia menjadi tidak berarti lagi. Apa saja 5 tahapan solat yang bisa mengubah hidup Anda selamanya? Simak pembahasannya satu persatu agar kita tidak lagi menjadi hamba yang solat tapi tidak solat. Namun, sebelum kita melangkah ke gerbang pertama dari 5 makom solat ini, mari kita satukan niat untuk menyebarkan cahaya kedamaian ini bersama-sama. Jika Anda merasa jiwa Anda merindukan ketenangan dan ingin terus bertumbuh dalam perjalanan makrifat, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan menekan tombol like, Anda telah membantu algoritma kebaikan ini menjangkau hati-hati lain yang mungkin sedang terluka atau haus akan ilmu. Saya juga sangat merindukan untuk mengenal Anda lebih dekat, para pencari cahaya. Silakan tuliskan di kolom komentar dari belahan bumi mana Anda sedang menyimak video ini. Mari kita tunjukkan betapa luasnya bentangan persaudaraan kita di bawah naungan kasih sayangnya. Pastikan Anda menyimak setiap makom hingga bagian akhir, karena di makom kelima nanti, kita akan menemukan rahasia bagaimana solat bisa tetap hidup meski kita sudah melipat sajadah. Mari kita mulai perjalanan ini. Assalamualaikum, para pencari cahaya yang senantiasa dirahmati Allah. Semoga ketenangan selalu melingkupi hati Anda saat kita mulai melangkah di gerbang pertama dari perjalanan agung ini. Mari kita buka pintu pertama, yaitu makom sholat syariat. Mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya, mengapa kita harus mulai dari syariat? Bukankah kita sedang membicarakan ma'rifat? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sang pembimbing ruhani yang mulia, selalu menekankan bahwa tidak akan pernah ada pohon yang menjulang tinggi ke langit tanpa akar yang menghujam kuat ke dalam bumi. Syariat adalah akar itu. Tanpa syariat, bangunan batin kita akan roboh diterjang badai hawa nafsu. Sholat di makom syariat adalah landasan yang paling mendasar. Ini adalah sholat yang kita pelajari sejak kecil, tentang bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana berdiri tegak menghadap kiblat, bagaimana ruku yang sempurna, hingga bagaimana dahi kita menyentuh bumi saat sujud. Di tingkat ini, fokus utama kita adalah ketaatan fisik kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Namun, janganlah kita meremehkan langkah awal ini. Bayangkan, sholat syariat seperti sebuah wadah. Jika wadahnya bocor, maka air hikmah yang dituangkan ke dalamnya akan terbuang sia-sia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan kita bahwa kesucian lahiriah adalah cerminan dari kesiapan batin. Ketika kita membasuh wajah, tangan, dan kaki dengan air wudu, sebenarnya kita sedang memberikan isyarat kepada jiwa kita. Wahai jiwa, bersiaplah, karena engkau akan menghadap Sang Maha Suci. Di mata orang awam, sholat syariat mungkin terlihat seperti rutinitas gerakan. Ada saatnya kita merasa lelah, ada saatnya kita merasa sholat hanya sekedar kewajiban yang harus segera dituntaskan agar bisa kembali bekerja atau beristirahat. Ini adalah ujian pertama. Syariat mengajarkan kita tentang disiplin dan ketundukan. Di sini kita belajar untuk berkata tidak pada kemalasan diri. Saat azan berkumandang, kita meninggalkan segala urusan duniawi, bukan karena kita tidak butuh dunia, tapi karena kita mengakui bahwa pemilik dunia sedang memanggil. Dalam pandangan makrifat, setiap gerakan di makom syariat ini memiliki makna yang sangat dalam. Berdiri tegak melambangkan kesiapan hamba untuk menjalankan amanah Tuhan di muka bumi. Takbiratul ihram, saat kita mengangkat kedua tangan, adalah momen di mana kita melempar seluruh urusan dunia ke belakang punggung kita. Kita seolah berkata,
Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan segala urusanku, masalahku, utangku, serta ambisiku, semuanya kecil di hadapanmu. Lalu kita masuk ke dalam bacaan-bacaan syolat. Di makom syariat, kita berusaha agar lisan kita fasih dan benar dalam melafalkan ayat-ayatnya. Kita membaca Al-Fatihah, surat pembuka yang berisi janji setia kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini adalah kontrak sakral yang kita perbaharui setidaknya 17 kali dalam sehari semalam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seringkali menekankan pentingnya menjaga batasan-batasan syariat. Beliau berkata bahwa seorang hamba tidak akan pernah sampai kepada hakikat jika dia meremehkan syariat. Mengapa demikian? Karena syariat adalah penjaga. Ia menjaga agar pengalaman spiritual kita tidak melenceng menjadi hayalan atau tipu daya setan. Orang yang mengaku ahli makrifat tapi meninggalkan syalat fardu, maka sesungguhnya dia sedang tersesat di tengah hutan belantara tanpa kompas. Mari kita lihat lebih dekat tentang ruku dan sujud dalam makom ini. Secara fisik, ruku adalah membungkukkan badan. Namun secara makna syariat, ruku adalah pengakuan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kita tidak punya kekuatan apapun kecuali atas izinnya. Dan puncaknya adalah sujud. Sujud adalah posisi di mana bagian tubuh kita yang paling mulia, yaitu kepala, berada sejajar dengan tanah yang kita pijak. Disinilah ego kita dihancurkan, disinilah kesombongan kita dilebur. Di hadapan Allah tidak ada raja, tidak ada rakyat, tidak ada si kaya, tidak ada si miskin, yang ada hanyalah hamba yang butuh belas kasihan Tuhannya. Namun, ada sebuah rahasia yang ingin disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bagi kita yang masih berada di makom syariat ini. Beliau ingin kita tidak berhenti hanya pada gerakan fisik. Beliau ingin kita mulai merasakan bahwa setiap tetesan air wudu yang jatuh bukan hanya membersihkan debu di kulit, tapi juga mulai mengikis noda-noda dosa di dalam dada. Beliau ingin agar saat kita berdiri menghadap Ka'bah, hati kita juga benar-benar menghadap ke arah pemilik Ka'bah. Seringkali kita sholat dengan terburu-buru, seolah-olah sholat adalah beban yang ingin segera kita lepaskan dari pundak. Disinilah pentingnya memahami makom syariat dengan penuh sabaran. Jika kita tidak bisa sabar dalam gerak fisik, bagaimana mungkin kita bisa sabar dalam penantian ruhani? Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa sholat yang diterima adalah sholat yang dilakukan dengan rasa hormat, ta'zim. Rasa hormat ini tumbuh ketika kita sadar siapa yang sedang kita hadapi. Jika menghadap seorang pejabat atau raja di dunia saja, kita bisa berdiri tegak dan rapi selama berjam-jam. Mengapa menghadap raja dari segala raja, kita justru ingin cepat-cepat selesai? Bagi orang awam, memperbaiki sholat syariat adalah langkah paling nyata yang bisa dilakukan sekarang juga. Mulailah dengan memperbaiki cara berwudu, jangan boros air, rasakan kesejukannya, dan berdoalah agar anggota tubuh yang dibasuh tidak digunakan untuk bermaksiat. Lalu, perbaikilah waktu sholat. Usahakan sholat di awal waktu sebagai bentuk cinta kita kepadanya. Cinta itu dibuktikan dengan kehadiran, bukan dengan alasan. Kemudian, perhatikanlah bacaan sholat kita. Coba luangkan waktu sejenak untuk mempelajari arti dari setiap kata yang kita ucapkan dalam sholat. Ketika kita tahu apa yang kita bicarakan dengan Allah, maka pikiran kita tidak akan mudah melayang ke pasar, ke kantor, atau ke masalah cicilan. Pikiran yang melayang-layang saat sholat adalah manusiawi, namun di makom syariat ini, kita dilatih untuk terus menarik kembali pikiran tersebut ke atas sajadah setiap kali dia pergi menjauh. Ingatlah, setiap kali kita melakukan gerakan sholat dengan benar sesuai aturan syariat, kita sedang membangun wadah yang kokoh. Wadah ini nantinya akan diisi dengan cahaya-cahaya yang lebih tinggi di makam-makam berikutnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah contoh nyata bagaimana beliau sangat menjaga syariat hingga akhir hayatnya. Meskipun beliau telah mencapai derajat spiritual yang sangat tinggi, beliau tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat 5 waktu atau meremehkan sunnah-sunnah Nabi.
Jadi, bagi Anda yang mungkin merasa, sholat saya masih begini-begini saja, masih belum terasa apa-apa, janganlah berkecil hati. Anda sedang berada di gerbang pertama. Syariat adalah gerbang kesabaran. Teruslah mengetuk pintunya dengan ketaatan fisik yang istiqomah. Karena Allah tidak melihat seberapa hebat pengalaman spiritual Anda, tapi Allah melihat seberapa culus Anda bersujud di hadapannya, meskipun hati Anda sedang terasa kering. Ketahuilah bahwa sholat syariat adalah bentuk rasa syukur kita atas tubuh yang sehat, mata yang bisa melihat, dan kaki yang bisa berjalan. Dengan menjalankan perintahnya secara fisik, kita sedang mengembalikan setiap anggota tubuh ini kepada pemilik aslinya. Inilah titik awal bagi siapapun yang ingin berjalan menuju makrifat. Tanpa kepatuhan pada aturan yang terlihat, kita tidak akan pernah siap menghadapi rahasia yang tak terlihat. Inilah maqam sholat syariat, pondasi dari segala bangunan ruhani. Mari kita perbaiki sujud kita, mari kita luruskan shaf kita, dan mari kita hadirkan rasa malu di hadapan Allah karena masih sering lalai dalam menghadapnya. Dengan akar syariat yang kuat, kita akan lebih siap untuk naik ke tangga berikutnya, yaitu maqam sholat tariqat, di mana perjalanan tidak lagi hanya tentang gerak badan, tapi mulai merambah ke dalam getaran hati yang terdalam. Semoga Allah menguatkan langkah kita di gerbang pertama ini, menjadikan sholat kita bukan sekedar beban, melainkan kebutuhan bagi jiwa yang rindu akan pelukan kasih sayangnya. Mari kita persiapkan diri, karena setelah ini suasana akan menjadi lebih hening, lebih dalam, dan lebih menyentuh inti dari keberadaan kita sebagai manusia. Bagaimana? Apakah Anda sudah siap untuk melangkah lebih jauh ke dalam ruang batin Anda sendiri? Mari kita jaga nyala lilin di hati ini, agar perjalanan menuju maqam selanjutnya menjadi lebih terang. Mari terus menyimak hingga akhir, karena setiap maqam adalah kepingan puzzle yang akan menyempurnakan potret hubungan Anda dengan Sang Pencipta. Setelah kita memahami betapa pentingnya menjaga syariat sebagai fondasi lahiriah, kini saatnya kita melangkah lebih dalam ke ruang batin. Selamat datang di maqam sholat tariqat. Jika syariat adalah tubuh dari sebuah solat, maka tariqat adalah nyawa yang menghidupkannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam berbagai risalahnya sering mengibaratkan perjalanan ini seperti mengupas buah. Syariat adalah kulitnya yang melindungi, sedangkan tariqat adalah daging buah yang manis. Tanpa kulit, buah akan cepat busuk dan hancur. Namun jika kita hanya memegang kulitnya tanpa pernah mencicipi daging buahnya, maka kita tidak akan pernah merasakan kelezatan yang sesungguhnya. Di makom ini, solat bukan lagi sekadar kewajiban anggota badan, melainkan sebuah kebutuhan bagi hati yang haus akan ketenangan. Dalam bahasa yang sederhana, tariqat artinya adalah jalan atau metode. Dalam konteks solat, maqam ini adalah saat di mana kita mulai melatih hati untuk ikut bersujud. Mungkin kita sering mengalami situasi di mana bibir kita membaca ayat, dahi kita menempel di sajadah, namun pikiran kita sedang terbang entah kemana, memikirkan pekerjaan yang belum selesai, cicilan yang jatuh tempo, atau perdebatan dengan orang lain. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai solat yang lalai. Maqam tariqat hadir untuk mengobati penyakit kelalaian tersebut. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa untuk memasuki maqam ini, kita memerlukan wudu batin. Jika wudu syariat menggunakan air untuk membersihkan kotoran fisik, maka wudu tariqat menggunakan air taubat dan zikir untuk membersihkan kotoran hati. Apa kotoran hati itu? Iri hati, dengki, pamer atau ria, sombong, dan keterikatan yang berlebihan pada dunia. Beliau berpesan bahwa mustahil hati bisa berhadapan dengan Allah yang Maha Suci jika di dalam hati tersebut masih penuh dengan sampah-sampah duniawi. Mari kita bayangkan solat kita di level ini. Ketika Anda berdiri dan mengucapkan Allahu Akbar, Anda tidak hanya mengangkat tangan, tetapi Anda sedang berusaha mengangkat tirai yang menutupi hati Anda. Di maqam tariqat, seorang hamba mulai menyadari bahwa musuh terbesarnya dalam solat bukanlah syaitan dari luar, melainkan bisikan nafsunya sendiri.
Oleh karena itu, di makom ini, solat menjadi sebuah medan peperangan batin, jihad al-nafs. Anda mungkin bertanya, bagaimana cara memulainya bagi kita orang awam? Syekh Abdul Qadir memberikan petunjuk yang sangat indah. Hadirkanlah rasa malu dan rasa harap. Saat Anda berdiri solat, bayangkanlah seolah-olah Anda sedang berdiri di hadapan Sang Pencipta yang mengetahui setiap lintasan pikiran Anda. Di sini, kita mulai melatih teknik hudurul qalb atau menghadirkan hati. Setiap kali pikiran kita melayang ke urusan dunia, kita dengan lembut menariknya kembali ke dalam makna bacaan solat kita. Kita tidak lagi sekadar membaca Alhamdulillah, tetapi hati kita benar-benar merasa berterima kasih atas setiap napas yang masih diberikan. Di makom thariqat ini, ruku kita mulai berubah maknanya. Ruku bukan lagi sekadar membungkuk 90 derajat, melainkan momen di mana hati kita benar-benar merasa kerdil. Kita menyadari bahwa tanpa rahmat Allah, kita bukanlah siapa-siapa. Kesombongan yang selama ini kita bawa saat bekerja atau bersosialisasi mulai luntur di atas sajadah. Kita merasa bahwa jabatan, harta, dan kecantikan hanyalah pinjaman yang akan segera dikembalikan. Hati yang ruku adalah hati yang tidak lagi merasa lebih baik dari orang lain. Lalu, tibalah saat sujud. Dalam pandangan thariqat, sujud adalah momen kematian bagi ego. Syekh Abdul Qadir sering menggambarkan bahwa sujudnya seorang ahli thariqat adalah saat di mana dia menyerahkan seluruh bebannya kepada Allah. Di posisi inilah, jarak antara hamba dan Tuhan menjadi yang paling dekat. Namun kedekatan ini hanya bisa dirasakan jika hati ikut tersungkur. Jika dahi sujud tapi hati tetap merasa tinggi, maka kita belum benar-benar memasuki makom ini. Sujud di sini adalah latihan untuk melepaskan segala kendali diri dan percaya sepenuhnya pada pengaturan Allah. Salah satu ciri khas dari ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di makom ini adalah penekanan pada zikir batin. Beliau mengajarkan bahwa di sela-sela bacaan solat, hati harus terus berdenyut menyebut namanya. Solat thariqat adalah solat yang diiringi dengan rasa rindu. Bayangkan seorang kekasih yang akhirnya bertemu dengan pujaannya setelah sekian lama berpisah. Apakah dia akan terburu-buru mengakhiri pertemuan itu? Tentu tidak. Begitu jugalah solat di makom ini. Ia menjadi sangat tenang, pelan, tumakninah, dan penuh perasaan. Bagi kita yang hidup di zaman modern yang serba cepat, makom thariqat adalah oase di tengah padang pasir. Kita sering merasa stres, cemas, dan tidak tenang karena hati kita terlalu sibuk memikirkan masa depan atau menyesali masa lalu. Solat thariqat mengajarkan kita untuk hadir di detik ini, di hadapan Allah. Ketika kita sanggup menghadirkan hati dalam solat, maka energi ketenangan itu akan terbawa keluar solat. Inilah rahasia mengapa orang-orang soleh tampak selalu tenang meski dirundung masalah, karena mereka punya waktu istirahat yang berkualitas bersama Tuhan di atas sajadah thariqat mereka. Syekh Abdul Qadir juga mengingatkan bahwa untuk konsisten di makom ini, kita perlu menjaga makanan dan perbuatan kita di luar solat. Apa hubungannya? Beliau menjelaskan bahwa makanan haram dan lisan yang sering menyakiti orang lain akan membuat hati menjadi keras seperti batu. Hati yang keras akan sangat sulit untuk khusyuk dalam solat. Jadi, thariqat solat sebenarnya dimulai dari pasar, dari kantor, dan dari meja makan kita. Kejujuran kita dalam bekerja adalah pemanasan agar kita bisa jujur dalam bersujud. Penting untuk dipahami bahwa makom thariqat tidak menghapus syariat. Kita tetap harus menjaga rukun-rukun fisik secara sempurna. Justru di makom ini, kita menjadi lebih teliti. Kita menjaga wudu dengan lebih sempurna, karena kita tahu kita akan menghadap Sang Kekasih. Kita merapikan pakaian kita bukan untuk dilihat orang, tapi sebagai bentuk penghormatan batin. Di sini, syariat dan thariqat menyatu seperti susu dan madu. Keduanya saling melengkapi dan menguatkan. Seiring berjalannya waktu, jika kita istiqomah melatih hati dalam solat thariqat, kita akan mulai merasakan sebuah kelezatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Syekh Abdul Qadir menyebutnya sebagai halawatul iman atau manisnya iman.
Solat yang tadinya terasa sebagai beban seberat gunung, perlahan berubah menjadi ringan seperti kapas. Kita mulai merindukan waktu solat. Kita tidak lagi bertanya, kapan solat ini selesai, melainkan, bolehkah saya berlama-lama di sini? Inilah keindahan perjalanan menuju Allah. Dia tidak menuntut kita untuk langsung sempurna, tetapi Dia menuntut kita untuk mulai berjalan, suluk. Makom Thariqat adalah langkah nyata kita untuk tidak lagi menjadi orang asing di hadapan Tuhan kita sendiri. Ini adalah perjuangan untuk mengenali diri kita yang sebenarnya, bahwa kita adalah ruh yang suci, yang terperangkap dalam tubuh fisik, dan solat adalah cara ruh tersebut untuk kembali bernapas di alam asalnya. Mari kita jujur pada diri sendiri. Selama ini, di manakah hati kita saat solat? Jika ia masih sering berkelana kemana-mana, janganlah berputus asa. Itulah sebabnya jalan ini disebut Thariqat, sebuah proses belajar yang terus-menerus. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani senantiasa membuka pintu bagi siapapun yang ingin memperbaiki batinnya. Beliau mengajarkan kita untuk tidak hanya menjadi penyembah gerakan, tapi menjadi penyembah Sang Pencipta gerakan. Dengan memahami dan mulai melatih diri di makom Thariqat, kita sedang mempersiapkan wadah batin kita untuk menerima cahaya yang lebih besar lagi. Perjalanan belum berakhir di sini. Masih ada rahasia-rahasia yang lebih dalam lagi di makom hakikat, di mana dinding-dinding perpisahan antara hamba dan pencipta mulai menipis. Namun sebelum ke sana, pastikan hati Anda sudah mulai belajar untuk ikut ruku dan sujud bersama raga Anda. Semoga Allah mengkaruniai kita semua hati yang hadir dalam setiap takbir dan sujud kita. Semoga solat kita tidak lagi menjadi sekadar olahraga fisik, tapi menjadi perjalanan ruhani yang memerdekakan jiwa dari penjara dunia. Tetaplah bersama saya, karena setelah ini kita akan menyelami makom hakikat, di mana bahasa mulai terbatas untuk menggambarkan keagungannya. Apakah Anda sudah merasakan getaran itu di dalam dada Anda? Mari kita lanjutkan langkah ini dengan penuh harap dan cinta. Setelah kita melatih raga dalam syariat dan menundukkan hati dalam thariqat, kini kita tiba di sebuah lembah yang lebih hening, namun penuh dengan cahaya. Selamat datang di makom sholat hakikat. Jika syariat adalah wadahnya dan thariqat adalah usahanya, maka hakikat adalah isinya, tujuan dari segala tujuan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sir Al-Asrar menjelaskan bahwa pada tingkat ini, seorang hamba tidak lagi sekedar melakukan sholat, melainkan mulai menyaksikan makna di balik sholat. Dalam bahasa yang sederhana, hakikat adalah saat di mana segala kepalsuan dunia runtuh, dan yang tersisa hanyalah kebenaran sejati tentang siapa kita dan siapa Tuhan kita. Di makom ini, sholat menjadi jendela di mana ruh kita memandang langsung ke arah keagungannya. Bayangkan Anda sedang berada di sebuah ruangan yang gelap, dan sholat adalah sebuah lilin. Di makom syariat, Anda belajar cara memegang lilin itu agar tidak jatuh. Di makom thariqat, Anda berusaha menjaga api lilin agar tidak padam tertiup angin pikiran. Namun di makom hakikat, api lilin itu mulai menerangi seluruh ruangan, sehingga Anda bisa melihat apa yang sebenarnya ada di sana. Anda mulai menyadari bahwa dinding, meja, dan kursi di ruangan itu bukanlah cahaya, melainkan benda yang terlihat karena ada cahaya. Begitu pula dunia ini. Segalanya tampak ada hanya karena ada Allah yang mewujudkannya. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa wudhu hakikat bukanlah membasuh kulit dengan air, melainkan membasuh sir atau rahasia terdalam manusia dari segala sesuatu selain Allah. Bagi orang awam, ini mungkin terdengar berat, namun maknanya sangat sederhana. Saat Anda masuk ke dalam sholat hakikat, Anda melepaskan ketergantungan batin pada apapun. Anda tidak lagi sholat karena ingin dipuji orang, tidak lagi sholat karena takut masuk neraka, dan bahkan tidak lagi sholat semata-mata karena ingin masuk surga. Anda sholat karena Anda sadar bahwa hanya Allah lah yang nyata,
dan selain dia hanyalah bayangan yang fana. Mari kita selami gerakan sholat kita di level ini. Ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, ruh di maqam hakikat benar-benar menyaksikan bahwa segala kekuatan di alam semesta ini, uang, jabatan, senjata, hingga hukum alam, tidak memiliki daya apapun di hadapan kehendak Allah. Di sini, rasa takut kepada selain Allah hilang. Rasa khawatir akan hari esok lenyap. Mengapa? Karena hati sudah menyaksikan hakikat bahwa Allah lah sebaik-baiknya pengatur. Sholat di level ini menjadi momen pembebasan dari segala berhala modern yang sering kita sembah tanpa sadar di dalam hati kita. Saat membaca Al-Fatihah di maqam hakikat, ayat-ayat itu bukan lagi sekedar bacaan hafalan. Setiap kata menjadi dialog yang hidup. Ketika Anda membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ruh Anda benar-benar merasakan bahwa tanpa pertolongannya, Anda bahkan tidak akan mampu menggerakkan lidah untuk berucap. Ada rasa ketergantungan yang sangat manis, sebuah perasaan bahwa kita adalah bayi yang digendong oleh kasih sayang Tuhan yang tak terbatas. Syekh Abdul Qadir sering menggambarkan ini sebagai kondisi fana, di mana keakuan kita mulai luruh, dan yang tertinggal hanyalah kesadaran akan kehadirannya. Dalam rukuknya ahli hakikat, ada penyaksian bahwa manusia itu nol, kosong, dan tidak punya apa-apa. Bungkukan badan adalah pengakuan bahwa seluruh kehormatan yang kita miliki di dunia sebenarnya adalah pakaian yang dipinjamkan oleh Allah. Jika Allah mencabut pinjaman itu, kita hanyalah tanah yang tak berharga. Disinilah letak kerendah hatian yang sejati. Orang yang sudah sampai di makom ini tidak akan mungkin bisa sombong, karena setiap kali dia sholat, dia diingatkan akan hakikat dirinya yang berasal dari ketidakadaan. Lalu, sujud di makom hakikat adalah puncak dari segala rahasia. Syekh Abdul Qadir menyebut sujud sebagai al-qurbah, atau kedekatan yang luar biasa. Di makom ini, sujud bukan lagi tentang dahi di atas tanah, tapi tentang ruh yang bersungkur di hadapan singgasana keagungan. Ada rasa haru yang luar biasa, rasa cinta yang meluap, hingga terkadang air mata menetes tanpa bisa dibendung. Bukan karena sedih, tapi karena merasa sangat dicintai oleh Tuhan yang Maha Besar. Padahal kita merasa hanya butiran debu di tengah galaksi. Perbedaan besar antara orang awam yang baru belajar dan para ahli hakikat adalah pada kesadaran kehadirannya. Jika di makam sebelumnya kita masih sering berjuang melawan gangguan pikiran, di makam hakikat, gangguan itu mulai hilang dengan sendirinya, karena cahaya Allah sudah memenuhi ruang batin. Ibarat bintang-bintang yang hilang saat matahari terbit. Bukan bintangnya yang pergi, tapi cahayanya kalah telah oleh terang benderang matahari. Begitu pula dunia ini, ia tetap ada, tapi ia tidak lagi mampu menarik perhatian hati kita saat kita sedang bertemu dengan Allah dalam sholat. Namun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan peringatan penting bagi kita semua. Beliau menekankan bahwa siapapun yang mengaku sudah sampai di maqam hakikat, namun mulai meremehkan syariat, misalnya mulai meninggalkan syalat karena merasa hatinya sudah selalu bersama Allah, maka sesungguhnya dia sedang tertipu oleh iblis. Hakikat tanpa syariat adalah kesesatan, sebagaimana syariat tanpa hakikat adalah kekosongan. Seorang ahli hakikat sejati justru akan semakin rajin sholatnya, semakin halus budi pekertinya, dan semakin kasih sayang kepada sesama makhluk, karena dia melihat hakikat bahwa semua makhluk adalah ciptaan Sang Kekasih. Bagi Anda yang sedang menonton ini, mungkin bertanya, bagaimana saya bisa merasakan sedikit saja dari cahaya hakikat ini? Caranya adalah dengan mulai berlatih ikhlas. Ikhlas adalah jembatan menuju hakikat. Cobalah dalam satu waktu sholat saja, lupakan semua keinginan duniawi Anda. Jangan meminta apa-apa dulu, cukup nikmati kehadirannya. Katakan dalam hati, "Ya Allah, saat ini aku hanya ingin bersamamu." Saat itulah, sedikit demi sedikit,
tabir hakikat akan mulai terbuka untuk Anda. Sholat hakikat juga memberikan dampak luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang sudah memahami hakikat tidak akan mudah stres menghadapi kegagalan. Baginya, kegagalan adalah cara Allah memindahkan dia dari satu takdir ke takdir yang lebih baik. Dia melihat tangan Allah di balik setiap kejadian. Ketika dia diberi nikmat, dia tidak sombong, karena dia tahu itu dari Allah. Ketika dia diberi ujian, dia tidak mengeluh, karena dia tahu Allah sedang membersihkan dosanya. Sholatnya di atas sajadah telah mengubah cara pandangnya terhadap seluruh dunia. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa makom ini adalah gerbang menuju pengenalan diri yang sejati. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Dalam sholat hakikat, kita mengenal bahwa diri kita yang sejati bukanlah tubuh yang menua ini, bukan nama yang tertulis di KTP, melainkan ruh suci yang ditiupkan langsung oleh Allah. Sholat adalah sarana ruh tersebut untuk pulang kampung sejenak dari penjara dunia. Inilah makom sholat hakikat, sebuah kondisi di mana ibadah berubah menjadi kelezatan. Di sini, sholat bukan lagi tentang hitungan rakaat, tapi tentang kedalaman rasa. Kita mulai memahami mengapa Nabi Muhammad SAW berkata bahwa kesejukan mataku ada di dalam sholat. Sholat bukan lagi tempat mengadu masalah, tapi tempat melupakan masalah, karena terpesona oleh Sang Pemberi Solusi. Semoga Allah membukakan mata batin kita, untuk bisa melihat sedikit dari keindahan hakikat ini. Jangan pernah merasa diri kita terlalu kotor untuk sampai ke sana. Karena rahmat Allah, jauh lebih luas dari samudra dosa kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selalu berpesan, teruslah melangkah, jangan berhenti. Jika hari ini sholat kita masih terasa hambar, jangan menyerah. Teruslah mengetuk pintu hakikat dengan kunci ketaatan dan cinta. Sampai suatu saat nanti, Allah sendiri yang akan membukakan pintu itu untuk Anda. Tetaplah bersama saya, karena setelah ini kita akan mendaki menuju makom yang lebih tinggi lagi, yaitu makom sholat ma'rifat, di mana segalanya menjadi satu dalam cahaya ketauhidan yang murni. Mari kita simpan rasa haus akan ilmu ini, agar perjalanan kita semakin diberkahi. Apakah hati Anda mulai merasakan kerinduan untuk bersujud lebih dalam lagi? Mari kita lanjutkan perjalanan ini ke tingkatan berikutnya. Setelah kita menyelami samudra hakikat, kini kita sampai pada puncak gunung kesadaran yang sangat tinggi. Selamat datang di makom sholat ma'rifat. Jika syariat adalah raganya, torikot adalah jalannya, dan hakikat adalah maknanya, maka ma'rifat adalah pengenalan yang mendalam dan intim antara seorang hamba dengan Tuhannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sang pembimbing ruhani yang agung, menggambarkan makom ini sebagai kondisi di mana seorang hamba sudah tidak lagi melihat jarak antara dirinya dan Sang Pencipta dalam konteks rasa. Dalam bahasa yang sederhana untuk kita yang awam, ma'rifat adalah kondisi cinta yang mengenal. Bayangkan Anda mengenal seseorang bukan hanya dari namanya, bukan hanya dari wajahnya, tetapi Anda mengenal sifatnya, keinginannya, dan kehadiran rasanya bahkan sebelum orang itu berucap. Di dalam sholat ma'rifat, seorang hamba bukan lagi sekedar menyembah Tuhan yang jauh di sana, melainkan menyembah Tuhan yang sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sir Al-Asrar menyebutkan bahwa sholatnya ahli ma'rifat dilakukan di dalam dunia cahaya. Ini terdengar sangat tinggi, namun mari kita bawa ke dalam keseharian kita. Sholat ma'rifat adalah kondisi di mana seluruh sel dalam tubuh Anda, seluruh detak jantung Anda, dan seluruh kesadaran Anda ikut bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Di level ini, sholat menjadi sebuah mi'raj, perjalanan naik bagi jiwa seorang mukmin. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sholat adalah mi'rajnya orang beriman, dan di makom ma'rifat inilah kita mulai mencicipi sedikit dari rahasia perjalanan tersebut. Bagi orang awam, sholat seringkali terasa seperti kita sedang melapor kepada atasan. Namun di makom ma'rifat, sholat adalah perjumpaan dengan kekasih sejati. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa wudu ma'rifat adalah dengan cara memadamkan api ego diri sendiri.
Di sini kita tidak hanya membasuh tangan atau hati, tapi kita melenyapkan rasa bahwa kita ini hebat, rasa bahwa kita ini ada karena kekuatan sendiri. Ketika ego kita padam, barulah cahaya Allah bisa bersinar terang di dalam dada. Inilah yang sering disebut dengan kondisi fana fillah, meleburnya kesadaran hamba ke dalam keagungan Allah. Mari kita hayati gerakan salat di maqam ini. Saat Anda berdiri dan melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, di dalam maqam ma'rifat, Anda tidak lagi hanya mengucapkannya dengan libir. Ruh Anda menyaksikan bahwa benar-benar tidak ada yang besar selain Allah. Segala masalah Anda, segala ketakutan Anda, bahkan diri Anda sendiri, hilang ditelan oleh kebesarannya. Di sini, Anda sholat bukan karena perintah saja, tapi karena dorongan cinta yang tak terbendung. Anda merasa malu jika sedetik saja dalam sholat itu, hati Anda tidak memandangnya. Membaca surat Al-Fatihah di maqam ini menjadi sangat luar biasa. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa Allah menjawab setiap ayat yang kita baca. Ketika seorang ahli makrifat berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dia benar-benar melihat betapa segala pujian memang hanya kembali kepadanya. Dia melihat keindahannya pada bunga yang mekar, pada anak yang tersenyum, bahkan pada cobaan yang berat. Saat sampai pada iyyaka na'budu, dia benar-benar merasa tidak berdaya tanpa Allah. Solatnya bukan lagi rutinitas, tapi dialog antara ruh yang rindu dengan pencipta yang maha pengasih. Dalam ruku dan sujudnya ahli makrifat, ada sebuah rahasia yang disebut dengan musyahadah atau penyaksian. Jika di makam hakikat kita baru memahami makna, di makam makrifat kita menyaksikan dengan mata batin. Sujud di sini adalah posisi di mana hamba merasa benar-benar hancur lebur dalam keindahan Tuhan. Syekh Abdul Qadir menggambarkan ini sebagai kematian sebelum kematian. Artinya, keinginan-keinginan pribadi kita mati dan yang hidup hanyalah kehendak Allah di dalam diri kita. Kita tidak lagi meminta syurga, kita tidak lagi takut neraka, karena bagi ahli makrifat, bertemu dengan Allah di dalam solat adalah syurga yang paling nyata. Lalu, bagaimana dampak maqam makrifat ini bagi orang awam seperti kita? Dampaknya adalah lahirnya akhlak yang paling mulia. Orang yang sudah mencicipi makrifat dalam solatnya akan memandang dunia dengan penuh kasih sayang. Dia melihat setiap manusia sebagai ciptaan Allah yang harus dicintai. Dia tidak mudah marah, tidak mudah menghujat, dan tidak mudah membenci. Mengapa? Karena di dalam solatnya, dia telah melihat bahwa semua ini adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Solat makrifat melahirkan manusia yang paling damai di muka bumi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menekankan bahwa di maqam ini, solat tidak lagi dibatasi oleh waktu. Tentu saja, solat 5 waktu tetap dijaga dengan sangat ketat secara syariat. Namun, hati ahli makrifat selalu dalam keadaan solat. Maksudnya, meski dia sedang berdagang, sedang memasak, atau sedang berjalan, hatinya selalu sujud dan zikir kepada Allah. Inilah yang disebut dengan daimus sholah, solat yang terus-menerus. Setiap helaan nafasnya menjadi tasbih, dan setiap langkah kakinya menjadi ibadah. Namun, kita harus berhati-hati. Syekh Abdul Qadir mengingatkan agar kita jangan merasa sudah sampai di makom ini hanya karena pernah merasa tenang dalam solat. Makrifat adalah anugerah, bukan hasil dari kehebatan kita. Tugas kita hanya satu, bersihkan terus hati kita, jaga terus syariat kita, dan teruslah merendah di hadapannya. Jangan pernah merasa sudah jadi wali atau orang suci. Justru ahli makrifat sejati adalah orang yang merasa dirinya paling berdosa dan paling butuh ampunan Allah setiap kali dia selesai sholat. Bagi Anda yang sedang menonton ini, maqam makrifat adalah undangan bagi kita semua untuk tidak puas hanya dengan solat yang sekedar menggugurkan kewajiban. Solat adalah hadiah dari Allah agar kita bisa beristirahat dari lelahnya dunia. Di level makrifat, Anda akan menemukan bahwa solat adalah saat-saat paling membahagiakan dalam hidup. Tidak ada musik yang lebih indah dari bacaan Quran dalam solat, dan tidak ada pelukan yang lebih hangat dari rahmatnya saat kita sujud. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah teladan kita dalam hal ini. Beliau menghabiskan malam-malamnya untuk solat, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Beliau sering berkata bahwa jika para raja dunia tahu betapa nikmatnya solatnya kaum arifin atau orang makrifat, niscaya para raja itu akan berperang untuk merebut kenikmatan itu.
Inilah harta karun terbendam dalam agama kita yang seringkali kita lupakan karena kita terlalu bisu dengan urusan kulit luar saja. Mari kita mulai langkah kecil. Saat sholat nanti, cobalah untuk lebih tenang. Jangan terburu-buru. Rasakan bahwa Allah sedang melihat Anda dengan tatapan kasih sayang. Sadarilah bahwa Anda sedang berbicara dengan pencipta alam semesta. Mintalah kepada Allah agar sholat kita tidak hanya sampai di kerongkongan, tapi meresap ke dalam jantung dan ruh kita. Inilah awal dari perjalanan makrifat, perjalanan pulang menuju pelukannya. Ingatlah, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mencicipi indahnya makrifat. Allah tidak memilih-milih hambanya berdasarkan jabatan atau harta, melainkan berdasarkan ketulusan hati yang sujud. Maqam makrifat bukan untuk dibicarakan saja, tapi untuk dirasakan, dan pintu masuknya adalah sholat yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan cinta kasih. Inilah maqam sholat makrifat, titik di mana hamba dan pencipta bertemu dalam keheningan yang paling suci. Perjalanan kita hampir sampai di puncaknya. Setelah ini, kita akan membahas maqam terakhir, yaitu maqam sholat daim, di mana sholat bukan lagi sekedar ritual di atas sajadah, melainkan nafas hidup kita yang tak pernah berhenti. Tetaplah menyimak, karena rahasia terakhir ini akan mengikat semua pembahasan kita menjadi satu kesatuan yang sempurna untuk mengubah hidup Anda. Apakah Anda sudah siap untuk menjadikan seluruh hidup Anda sebagai sujud yang tak terputus? Mari kita melangkah ke babak terakhir. Akhirnya, kita sampai di puncak perjalanan spiritual ini. Sebuah muara di mana semua aliran sungai ibadah bertemu dalam satu samudra yang tak bertepi. Selamat datang di makom sholat daim. Jika di makom-makom sebelumnya kita berbicara tentang sholat sebagai sebuah ritual yang memiliki waktu pembuka dan penutup, maka di makom kelima ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jilaini membukakan rahasia tentang sholat yang tidak pernah berakhir. Dalam bahasa yang paling sederhana untuk kita pahami, sholat daim artinya adalah sholat yang langgeng atau sholat yang terus-menerus. Mungkin Anda akan bertanya, bagaimana mungkin manusia bisa sholat terus-menerus? Bukankah kita harus bekerja, makan, dan tidur? Disinilah letak keindahan ilmu makrifat yang diajarkan oleh Sang Sultanul Aulia. Sholat daim bukanlah berarti kita berdiri di atas sajadah selama 24 jam tanpa henti secara fisik. Bukan itu. Sholat daim adalah kondisi di mana hati kita tetap bersujud kepada Allah, meskipun raga kita sedang sibuk berinteraksi dengan dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jilaini sering menekankan bahwa seorang hamba sejati adalah mereka yang tubuhnya di pasar, namun hatinya di singgasana Tuhan. Inilah hakikat dari sholat daim. Ketika Anda sudah melewati tangga syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat, maka sholat bukan lagi menjadi sesuatu yang Anda lakukan, melainkan sholat telah menjadi identitas Anda. Setiap tarikan nafas Anda menjadi zikir, setiap detak jantung Anda menjadi tasbih, dan setiap langkah kaki Anda menjadi perjalanan menujunya. Mari kita bayangkan sholat daim ini dalam kehidupan sehari-hari orang awam. Saat Anda sedang bekerja di kantor dan menghadapi tumpukan kertas, hati Anda tetap sadar bahwa kekuatan untuk menyelesaikan pekerjaan itu berasal dari Allah. Itulah sholat. Saat Anda sedang memasak untuk keluarga dengan penuh rasa cinta dan niat melayani hamba-hamba Allah, hati Anda sedang ruku. Saat Anda sedang bersabar menghadapi ujian hidup atau lisan yang menyakitkan dari orang lain, saat itulah jiwa Anda sedang bersujud serendah-rendahnya di hadapan keagungan takdirnya. Bagi Syekh Abdul Qadir, sholat daim adalah buah dari pohon makrifat yang sudah matang. Di tingkat ini, salam di akhir sholat 5 waktu bukanlah tanda bahwa pertemuan Anda dengan Allah telah usai. Justru, salam itu adalah tanda bahwa Anda sekarang membawa bekal cahaya dari sajadah untuk disebarkan ke seluruh alam semesta. Sholat 5 waktu adalah pengisian baterai spiritual, sedangkan sholat daim adalah penggunaan energi tersebut untuk menyinari kegelapan di sekitar kita. Wudhu dalam makom sholat daim tidak lagi menggunakan air yang bisa kering, melainkan menggunakan kesadaran yang tidak pernah putus. Anda menjaga diri agar tidak batal dari rasa ingat kepada Allah, zikrullah.
sedetik saja Anda lupa kepada Allah karena terlalu asyik dengan dunia, maka di makom ini Anda merasa telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa musuh utama sholat daim adalah kelalaian, ghaflah. Kelalaian adalah ketika dunia masuk ke dalam hati dan mengusir sang pemilik hati. Mengapa makom sholat daim ini sangat penting bagi kita semua? Karena disinilah sholat benar-benar berfungsi sebagai pencegah keji dan mungkar. Banyak orang yang sholatnya rajin di masjid, namun saat keluar masjid dia masih suka berbohong, masih suka menyakiti orang lain, atau masih serakah. Mengapa itu terjadi? Karena sholatnya berhenti saat dia mengucapkan salam. Dia tidak membawa sholatnya ke pasar, ke kantor, atau ke rumah batinnya. Sedangkan orang yang sudah mencicipi sholat daim, dia akan merasa selalu diawasi oleh Allah. Dia tidak akan berani berbuat jahat, bukan karena takut polisi, tapi karena dia malu kepada teman dekatnya yang selalu hadir di dalam hatinya. Dalam makom ini, seluruh alam semesta menjadi masjid bagi sang hamba. Anda tidak lagi membeda-bedakan antara saat suci dan saat biasa, karena bagi Anda, setiap tempat adalah milik Allah, dan setiap waktu adalah kesempatan untuk mengabdi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilaini ingin kita memahami bahwa sholat yang sempurna adalah sholat yang mengubah karakter. Jika sholatmu belum membuatmu menjadi pribadi yang lebih penyayang, lebih sabar dan lebih jujur, maka sholatmu baru sebatas gerakan badan. Sholat daim adalah sholat yang menjelma menjadi akhlak mulia. Mari kita lihat rahasia di balik gerakan-gerakan hidup kita dalam perspektif sholat daim. Ketika Anda menolong tetangga yang kesusahan, itu adalah realisasi dari doa, Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ketika Anda menahan amarah, itu adalah realisasi dari sujud yang menghancurkan kesombongan. Ketika Anda jujur dalam berdagang, itu adalah realisasi dari takbir yang mengakui kebesaran Allah di atas keuntungan duniawi. Inilah yang dimaksud dengan menjadikan hidup sebagai ibadah yang utuh. Namun, Syekh Abdul Qadir tetap mengingatkan dengan sangat tegas, jangan karena merasa sudah sholat daim di dalam hati, lalu Anda meninggalkan sholat 5 waktu. Beliau berkata bahwa orang yang mengaku sholat daim, tapi tidak ruku dan sujud secara fisik sesuai syariat, maka dia telah keluar dari jalan yang benar. Sholat fisik adalah komitmen lahiriah, sedangkan sholat daim adalah kesetiaan batiniah. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Orang yang paling tinggi makrifatnya adalah orang yang paling disiplin syariatnya, persis seperti baginda Nabi Muhammad SAW yang kakinya sampai bengkak karena sholat malam, padahal beliau adalah pemilik makom makrifat tertinggi. Bagi Anda yang ingin mulai melatih diri di makom ini, mulailah dengan zikir khafi atau zikir di dalam hati. Cobalah untuk tetap menyebut nama Allah di dalam batin saat Anda sedang melakukan aktivitas apapun, saat menyetir, saat berjalan, saat menunggu antrean. Awalnya mungkin akan sering lupa, namun jangan menyerah. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa dengan latihan yang istiqomah, zikir itu akan menetap di dalam jantung dan mulai berdenyut dengan sendirinya tanpa perlu Anda paksa. Inilah pintu masuk menuju sholat daim. Dampak luar biasa lainnya dari sholat daim adalah hilangnya rasa sepi dan putus asa. Orang yang hatinya selalu sholat tidak akan pernah merasa sendirian, karena dia selalu berduaan dengan Allah. Baginya setiap kejadian adalah surat cinta dari Tuhan. Jika dia diberi kesenangan, dia bersyukur. Jika dia diberi kesulitan, dia bersabar. Hatinya tetap tenang seperti dasar samudra yang tidak terpengaruh oleh badai di permukaan. Inilah kebahagiaan sejati yang tidak bisa dibeli dengan uang. Syekh Abdul Qadir Al-Jilaini adalah samudra ilmu yang tak habis dikuras. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa Islam bukanlah agama ritual, tapi agama transformasi jiwa. Lewat 5 makom sholat ini, kita diajak mendaki dari seorang pelaksana perintah menjadi seorang pecinta Tuhan. Sholat daim adalah titik di mana cinta itu telah memenuhi seluruh ruang hidup kita. Sebagai penutup dari rangkaian perjalanan ini, mari kita renungkan, sholat kita ada di makom mana saat ini? Jangan berkecil hati jika kita merasa masih di tangga pertama. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah sujud yang tulus. Syekh Abdul Qadir selalu mendoakan murid-muridnya agar sampai pada cahayanya. Beliau ingin kita semua tidak hanya menjadi penonton sejarah orang-orang soleh, tapi menjadi pelaku sejarah bagi jiwa kita sendiri.
Jadikanlah setiap hari Anda sebagai ruku yang panjang kepada takdirnya, dan setiap malam Anda sebagai sujud yang syahdu dalam ampunannya. Dengan begitu, maut sekalipun tidak akan mengakhiri sholat Anda, karena bagi ahli makrifat, maut hanyalah salam terakhir untuk memasuki sholat yang jauh lebih abadi di hadiratnya secara langsung. Semoga cahaya Syekh Abdul Qadir Al-Jilaini senantiasa membimbing batin kita agar tidak tersesat di rimba dunia yang fana ini. Sampai di sini pembahasan kita mengenai 5 makom sholat. Mari kita tutup dengan doa agar setiap sujud kita menjadi saksi di akhirat nanti. Jangan lupa untuk terus mendukung perjalanan ilmu ini dengan menekan tombol subscribe, memberikan like, dan bagikan video ini kepada jiwa-jiwa lain yang sedang merindukan jalan pulang. Saya sangat menanti cerita dan pengalaman spiritual Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak hingga detik terakhir. Sampai jumpa di perjalanan cahaya berikutnya.